Terima kasih. Bapak Ibu, saya sedang terputus, gak kedengaran suaranya. Halo, Ibu Delita. Apakah Bapak Ibu mendengar? Tidak, Pak. Belum Pak Marullah. Nah, Pak sendiri nggak kedengaran dari pemaparan teman kita. Oke, sudah. Halo, selamat sore. Sudah? Halo. Oke. Selamat sore. Maaf, tadi agak kendala. Perkenalkan, saya tim pengembang kurikulum dari Trisakti 2. Hari ini saya akan coba mempresentasikan apa yang telah kami lakukan setelah FGD 1 kemarin. Nah, kami telah mencoba menyusun naskah akademik dari SMP Katolik Trisakti 2. Nah, di sini pada bab pertama kami membuat pengantar, lalu latar belakang. Di latar belakang ini kami berisi tentang sejarah sekolah kami, bagaimana sekolah ini bisa dibentuk sampai berdiri hingga sekarang. Di sini juga setelah kami membuat latar belakang, dan di latar belakang ini juga kami mengambil need analisis, apa yang diharapkan orang tua juga kami tuangkan di latar belakang ini. Dari latar belakang inilah kami bergerak ke tujuan diadakannya naskah akademik ini dan fungsi akademik ini. Dari latar belakang tadi kami masuk ke kajian teori. Nah, di kajian teori kami membuat sama seperti yang dibuat oleh Bapak Ibu guru tadi. Kami membuat landasan yuridis, landasan spiritual, landasan historis, landasan filosofi, landasan sosial budaya dan antropologi. Di sini yang perlu kami jelaskan bahwa landasan sosial budaya antropologi yang kami ambil karena di sini berbicara tentang budaya yang akan kami angkat pada budaya Trisakti 2, dan kami buat di sini mayoritas warga sekolah bersuku Batak. Jadi kami menggunakan Dalihan Natolu, yaitu Somba Marhula-hula, Manat Mardongan Tubuh, Elek Marboru. Somba di sini hormat, Manat di sini cinta kasih terhadap sesama. Elek di sini kami ambil dari rendah hati. Nah, berikut juga kami ambil lagi, ada lagi disebut dengan landasan psikologis. Landasan psikologis ini kami ambil itu ada teori-teori belajar. Teori belajar yang kami ambil ada teori kognitif, ada teori behavioristik, ada teori konstruksisme, ada teori neuroscience. Ini adalah teori-teori belajar sebagai landasan kami nanti yang kami angkat untuk melakukan pengembangan kurikulum kami nanti. Nah, berikutnya adalah landasan IPTEX. Nah, di sini ada pengembangan kurikulum. Di sini di dalam naskah landasan teori ini kami menjelaskan kurikulum itu apa, seperti itu. Di sini juga kami akan menjelaskan prinsip pengembangan kurikulum itu apa, kenapa mesti dikembangkan itu kurikulum. Kami menjelaskan di landasan teori itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum juga kami jelaskan di landasan teori ini. Dan kami coba seperti yang telah disampaikan, sebenarnya kami sudah mengungkit, coba-coba mengetahui model apa yang paling tepat untuk sekolah kami. Sudah kami diskusikan antara kami tim pengembang kurikulum. Dan kami coba mencari, kami sepertinya nanti timpang di luhur coba dikasih, mungkin kami salah di sini karena selama kami, kalau saya sendiri memberikan usul ini, model pengembangan ini kenapa kami buat di landasan teori dia, karena setahu saya ketika kita membuat skripsi model apa yang akan kita gunakan, kita bahas di landasan teori seperti itu. Nanti tolong dari pangudi luhur apa yang salah tolong diperbaiki. Inilah yang kami buat, kami tuangkan di naskah kurikulum kami. Nah, di sini kami mencoba model pengembangan kurikulum yang akan kami gunakan di sekolah kami itu student center kurikulum. Itu yang akan kami buat seperti itu. Nah, di sini juga ada yang seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah kemarin, ini yang akan kita buat. Kami juga mencari teori-teorinya. Apa itu student center kurikulum, correlated kurikulum, itu kami juga sudah mencari teori-teorinya.
Nah, pendekatan apa yang digunakan sudah kami cari juga. Itu yang untuk landasan teori dan kelebihan dan kekurangan dari landasan pengembangan kurikulum tersebut juga sudah kami coba cari tahu. Dan di sini kami akan bercerita tentang konsep dan kajian core value yang kami angkat. Dan di sini profil sekolah kami, visi misi sekolah kami. Nah, di sini yang akan kami jelaskan tentang nilai keutamaan dari sekolah kami. Trisakti 2 sendiri tidak memiliki santo atau santa pelindung. Nah, karena kami tidak memiliki santo dan santa pelindung, kami mengambilnya dari KAM, Keuskupan Agung Medan, YPK Don Bosco, dan nilai-nilai yang kami ambil dari sejarah sekolah yang telah ada wawancara dengan para pendahulu yang dulu. Nah, kami mengambil nilai-nilai yang ada. Kami lihat dari KAM, karena kami tidak memiliki santo santa pelindung, Trisakti 2 itu sendiri, jadi mengambil nilai-nilainya ini ada. Menjemaat, mandiri, dan inilah yang kami temukan. Dan kami gabungkan dengan nilai budaya yang disampaikan 7 nilai budaya. Ya, Koncor Ningrat, seperti itu. Dan nilai profil Pancasila. Ini yang akan menjadi metode kami mengambil nilai-nilai core value dari sekolah Trisakti 2. Setelah itu, setelah kami menggabungkan berapa nilai, kami membuat doa dan beriman yang tadi yang ada di sini, kami masukkan ke mana dia lebih condong. Seperti itu. Nilai, kalau kita lihat dari KAM, menjemaat dan kudus itu termasuk ke beriman, punya kami core value dari SMP Trisakti 2. Maka di nilai Don Bosco-nya apa? Religius. Nilai budaya yang didapat apa? Sistem religi. Dan pelajar Pancasilanya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu dia. Nilai perjuangan itu ada di nilai sekolah kami. Di KAM dia ada misioner, rela berkorban, dan militan. Kerja keras juga seperti itu, kami lihat nilai-nilai yang cocok untuk nilai sekolah kami. Nah, rendah hati juga seperti itu, kami sesuaikan dengan KAM, YPK Don Bosco, nilai budaya yang ada serta pelajar Pancasilanya. Nah, dari sini kami dapat mengambil apa yang menjadi core value dari sekolah kami sendiri. Ini yang coba kami susun. Nah, dari core value yang kami ambil sesuai dengan KAM yang telah kami sesuaikan nilai-nilainya, dan juga dari YPK Don Bosco, kami mengambil bahwa core value yang harus kami tingkatkan di sekolah kami ada beriman, ada rendah hati, ada kerja keras, mandiri, dan berprestasi. Dan ini sudah kami sesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Kami masukkan dengan para tim kami kemarin. Mana dia contoh beriman ini? Kalau profil Pancasilanya dia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Maka dari sini kami coba membuat core value yang akan kami kembangkan adalah beri hati maka berprestasi. Artinya beri itu dari kata beri itu, kalau kita sudah memberi hati berarti kita sudah akan berprestasi, sudah pasti. Dan ini merupakan singkatan dari beriman, rendah hati, mandiri, kerja keras, dan berprestasi. Itulah yang kami buat, beri hati maka berprestasi. Itulah core value yang akan kami angkat dari Trisakti 2. Untuk bab 4-nya kajian dan temuan core value itu kami jelaskan kembali. Beriman itu apa yang akan kami lihat dari di sini, kami lihat dari KGK, dari nilai-nilai kekatolikan juga, Konsili Vatikan juga sudah kami cari bagaimana itu menjelaskan. Nah, dari rendah hati juga kami cari menjelaskan, kami buat di naskah akademik kami. Begitu juga kerja keras, mandiri, dan juga prestasi. Untuk sampai saat ini, inilah yang dapat kami presentasikan dari Trisakti 2. Itulah yang kami kerjakan selama ini. Terima kasih. Wow, luar biasa. Ini Pak Heri sudah sangat selangkah di depan, ini seperti Yamaha ini. Selalu di depan. Gimana stop screen-nya? Oke, baik, terima kasih. Terima kasih kepada Trisakti 2 yang sudah memaparkan naskah akademiknya yang luar biasa. Kita ke SMP Santo Petrus.
Ada Ibu Purba kalau nggak salah. Oke, Ya. kami dari Santo Petrus akan memaparkan kurikulum yang sudah kami buat. Untuk itu kepada Ibu Dos Maria dengan Ibu Etna Veronica Ginting kami persilakan. Dimulai dari Ibu Dos Maria Sinaga dan dilanjut nanti oleh Ibu Etna Veronica. Sekarang yang muda, yang berkarya, itu yang kita tampilkan dulu. Terima kasih. Kami persilakan. Mantap. Terima kasih Bu. Terima kasih kepada Bapak Moderator, Bapak Marulam Nainggolan yang akan memandu kita sore hari ini hingga malam nanti, mungkin karena suruh kayaknya nih ya. Dan selamat sore buat kita seluruhnya, Bruder, Bapak Ibu, Kepala Sekolah maupun Wakil Kepala Sekolah, beserta suster dari Yayasan Don Bosco. Izinkan kami untuk men-share screen kami. Setelah berhari-hari kami berpetualang, kami mencoba menyusun naskah akademik dari SMP Santo Petrus Medan. Kepada mohon dikasih izin supaya bisa kami share. Silakan Bu, silakan. Itu sudah bisa. Sudah bisa ya Pak? Ya. Bu Etna bisa? Maaf Ibu Dos Maria, jangan dulu naskah akademik, kurikulum dulu Bu, kurikulum. Kita ke naskah akademik dulu Bu, nanti kurikulumnya setelah itu. Naskah akademiknya ya Bu, sekalian. Oh iya, kita ke sini dulu. Ya, jadi inilah yang kami coba susun beberapa hari terakhir ini. Semoga nanti cukup, semoga memuaskan kita, dan kalau ada nanti masukan dari Bruder, narasumber yang lain, Bapak Ibu, kami mohon masukannya untuk perbaikan ke depannya. Kami awali dari sini, inilah yang akan kami coba sebagai moto SMP Santo Petrus Medan, dan simbolnya yaitu apakah engkau mengasihiku, gembalakanlah domba-dombaku. Untuk naskah akademik ini, setelah kami berpetualang beberapa hari, kami coba dia langsung selesaikan dalam bentuk deskripsinya kami susun dalam bentuk pendahuluan, tujuan pendidikan, strukturnya sampai bab keempat. Di bab pertama, di pendahuluan, ini tentang sejarah SMP Santo Petrus, dan ini sudah dibahas beberapa pertemuan yang lalu. Kemudian kami sangkut pautkan kegiatan kita ini ke keadaan sekolah Katolik di masa kini. Dewasa ini kita mengetahui bahwa sekolah kita Katolik mengalami penurunan. Bahkan sudah ada yang bahkan tidak beroperasi lagi. Di kota Medan aja bahkan ada yang sudah tutup. Kenapa sekolah kita yang dulu primadona tidak seharum dan semerbak zaman dulu? Jadi dengan kegiatan kita melalui POP yang sudah berlangsung beberapa waktu ini, kita akan mencoba menggali, mencari kembali apa nilai-nilai yang harusnya dimunculkan kembali sehingga sekolah kita berjaya kembali, khususnya sekolah Katolik. Jadi kita memadukan nilai-nilai dari yayasan kita Don Bosco yang dipadukan dengan nilai yang ada di Santo Pelindung kita yaitu Santo Petrus, beserta nilai-nilai budaya yang ada di sekitar kita. Karena kita mayoritas Batak di sekolah kita ini ada Batak Karo, Batak Toba, Batak Simalungun, Papak, bahkan Nias. Di bagian setelah pendahuluan tadi ada latar belakang dengan keadaan sekolah Katolik sekarang, masuk kita ke landasan kurikulum. Di landasan kurikulum kami mengambil landasan yuridis kalau ini berkenaan dengan peraturan pemerintah di bidang pendidikan. Yang kedua, landasan sosiologis pendidikan. Sosiologis pendidikan ini bersangkut paut ke hubungan manusia dengan manusia lainnya. Jadi di SMP Santo Petrus kita tanamkan nantinya supaya kita saling menghormati sesama warga SMP maupun orang lain. Maka kita ambil falsafah orang Batak yang berbunyi patun hanguluan, tois hamagoan. Dan biasanya falsafah ini disampaikan oleh orang tua kepada anaknya, supaya anaknya nanti ketika merantau atau pergi dari jauh dari keluarga kepada siapapun dia santun. Karena kalau tidak santun, maka seperti yang tadi tois hamagoan akan ada kecerobohan.
Itu yang akan kita dapat kalau kita tidak sopan ataupun santun kepada sesama kita. Yang kedua, landasan filosofis pendidikan. Filosofis pendidikan ini berkenaan dengan yaitu dasar pijakan atau titik tolak kita dalam praktek pendidikan. Disangkut pautkan dengan SMP Santo Petrus, kita juga akan menanamkan falsafah Batak yang menyatakan bahwa anak kokido hamorang diau, bahwa anaklah segalanya, kekayaan yang kita miliki. Jadi keberadaan anak di kalangan orang Batak masih dianggap sebagai sesuatu yang sangat bernilai harganya. Jadi bagaimanapun susahnya kehidupan, kerasnya kehidupan, akan selalu gigih mencari rezeki untuk menyekolahkan anaknya. Untuk landasan psikologis, berkenaan dengan karakter anak-anak, psikologinya, bahwa anak-anak yang datang ke sekolah kita beraneka ragam latar belakangnya juga. Jadi di SMP Santo Petrus nanti para pendidik nantinya maupun tenaga kependidikan diharapkan mampu memotivasi dalam segala hal, terutama karena kita di bidang pendidikan berarti dalam hal belajar. Di sekolah kita akan mungkin kita temui siswa yang heterogen tadi, ada yang pintar, ada yang sedang, ada yang kurang. Motivasi di sini bukan hanya tentang belajarnya tadi, juga menanamkan kepada siswa bahwa mereka harus saling mendukung, saling menguatkan, mampu menerima kekurangan kelebihan dari teman-temannya. Ada falsafah orang Batak mengatakan seperti ini, marsia minaminan songon lapak ni gaol, marsitu koltukolan songon suha di robean. Jadi dengan falsafah ini nantinya diharapkan tidak ada lagi seperti zaman sekarang mengejek, membuli satu sama yang lain. Yang ada harus saling menyokong, yang punya kelebihan membantu kawannya yang kekurangan, dan yang kekurangan kita motivasi supaya dia menampakkan kelebihannya. Karena sepintar-pintarnya orang pasti ada kekurangannya, sebodoh-bodohnya orang, maaf ya, kalau ini langsung ini pasti ada kelebihannya. Sedangkan untuk landasan religius yang kami pakai di SMP Santo Petrus, kami juga memakai falsafah dari orang Batak. Habonaran dobona, ini dari Batak Simalungun, yang artinya bahwa satu sikap itu atau etika perilaku dan ideologi itu harus berlandaskan kebenaran. Jadi nilai-nilai kebenaran, Habonaran dobona menjadi pedoman dan penuntun hidup dimanapun kita berada, dimanapun kita berperilaku, harus tetap kita menjunjung yang namanya kebenaran. Ini untuk landasan religiusnya. Oke, untuk bagian ketiga, ini masih di bab yang pertama tadi, bagian pendahuluan, masuk kami ke analisis kebutuhan masyarakat terhadap sekolah. Ini sudah dipaparkan beberapa waktu yang lalu. Berdasarkan analisis inilah kami susun naskah akademik kami. Untuk bab yang kedua, kami akan membahas visi, misi, dan tujuan, dan ini juga sudah dipaparkan di pertemuan yang lalu. Kami tambahkan tentang konsep kurikulum SMP Santo Petrus Medan. Ini menggabungkan antara atau menggali nilai-nilai inti yang ada di Don Bosco sebagai induknya, digabungkan dengan nilai-nilai dari Santo Pelindung kami, yaitu Santo Petrus, dan sosial budaya yang ada di sekitar kami. Jadi ada di sini beberapa karakter atau nilai-nilai yang harus kami tanamkan nanti kepada anak didik kami. Tentang deskripsinya sudah ada, boleh kita baca, dan hal-hal yang kami inginkan dari siswa, yang kita harapkan dari siswa sudah tercantum dalam indikator siswa. Inilah yang kami harapkan dari anak didik kami. Untuk selanjutnya, ini sudah banyak di sini kriterianya. Untuk selanjutnya, untuk bab 3, struktur dan muatan kurikulum, selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Etna sebagai wakasek kesiswaan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu Kepala Sekolah memang memberikan kepada kami waktu untuk saling berbagi, membacakan naskah kurikulum ini. Kami akan membacakan bab yang ketiga, yaitu struktur dan muatan kurikulum. Sebenarnya ini sudah pernah juga kami paparkan, hanya kali ini kami akan mencoba kembali karena pada hari ini kami sudah menyusunnya per bab. Pada pertemuan yang sebelumnya
ya materi-materi ini sudah kami sampaikan, tapi pada saat itu kami tidak tahu bahwa susunannya adalah seperti ini. Maka materi yang sudah kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya kami masukkan ke bab 3. Struktur dan muatan kurikulum, yaitu yang kami paparkan tentang layanan pendidikan. Layanan pendidikan yang ada di SMP Santo Petrus itu bersifat inklusif, artinya layanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah biasa ataupun sekolah umum, di mana proses pembelajarannya dapat mengakomodasi semua peserta didik tanpa diskriminasi. Artinya di SMP Santo Petrus ini tidak ada kelas unggulan ataupun kelas khusus, tapi semua sama. Nah, kemudian peserta didik. Peserta didik yang ada di SMP Santo Petrus itu adalah siswa yang berusia antara 12 sampai dengan 15 tahun, ya. Nah, kemudian kami lanjutkan yang berikutnya tentang pola interaksi antara guru dan peserta didik. Nah, kami di sini para Bapak Ibu guru menganut interaksi yang menurut kami adalah interaksi yang menyenangkan, yaitu kami singkat menjadi Paikem Gembrot Berjas. Awalnya kita hanya memakai Paikem Gembrot saja, yaitu pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efisien, dan menyenangkan serta gembira. Kemudian karena masa pandemi itu kami tambahkan dengan kata berjas, yaitu berbobot serta berjejaring sosial. Itulah bentuk pola interaksi antara guru dan peserta didik yang ada di unit kami. Nah, kemudian tentang mata pelajaran kita bagi menjadi yang pertama intrakurikuler, kita kelompokkan kembali dia menjadi 2, yaitu kelompok A dan kelompok B. Kelompok A itu terdiri dari 7 mata pelajaran, kemudian kelompok B itu ada 4, dilanjutkan dengan muatan lokal yaitu informatika. Nah, kemudian yang kedua ada kokurikuler. Nah, ini kokurikuler ini kami buat bertujuan untuk memantapkan beberapa mata pelajaran yang menurut kami perlu dimantapkan dengan bentuk-bentuk nyata. Seperti kita melakukan kunjungan ke museum dan ke kebun binatang. Ini biasanya untuk mata pelajaran IPS dan mata pelajaran IPA. Jadi artinya dengan kokurikuler ini membuat interaksi itu tadi lebih nyata. Itu tadi ya, Paikem, Gembrot, dan Berjas. Nah, kemudian yang ketiga ekstrakurikuler. Ada begitu banyak ya, cukup lumayan banyaklah ekstrakurikuler yang ada di unit kami. Yang pertama yaitu pendidikan pramuka, ini adalah sesuatu yang wajib untuk K13. Nah, kemudian yang kedua ada sains, yaitu untuk mata pelajaran matematika, IPA, dan ada juga English Club. Kemudian untuk di bidang seni, kita ada seni tari. Nah, seni tari yang selalu kita latih kepada anak-anak yaitu tari tradisional dan tari modern. Begitu juga ada paduan suara, kemudian ada teater, ada seni musik band. Dan begitu juga untuk bidang olahraga, ekskul kita itu ada bela diri. Ini bela diri khusus Merpati Putih kita sudah sampai ke tingkat mana kemarin Ibu deh, sudah sampai ke tingkat nasional ya anak-anak kita. Kemudian ada futsal, ada badminton, dan ada bola basket. Nah, kegiatan ekskul ini, mengapa ini yang kami pilih? Sebenarnya ini memang adalah permintaan ya. Kembali lagi ini adalah permintaan dan usulan dari orang tua juga kepada kami. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir yaitu bab 4, pelaksanaan dan sistem penilaian. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 63 ayat 1 menetapkan bahwa penilaian pendidikan pada satuan pendidikan SMP itu terdiri dari A. Penilaian hasil belajar oleh pendidik, kemudian penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Kemudian bentuk-bentuk penilaian yang kami lakukan di unit kami, yaitu yang pertama ada ulangan harian, kemudian ada ulangan tengah semester, kemudian ada ulangan akhir semester, dan ada ulangan kenaikan kelas.
Nah, kemudian di ulangan kenaikan kelas ini kita memiliki kriteria. Mungkin kalau dilihat di sini bahwa kriteria umum yang kami ambil yaitu kehadiran siswa itu minimal 95%. Mungkin wah terlalu tinggi sekali ya gitu. Tadinya kami juga berbicara kepada Ibu Kepala Sekolah, Bu, kenapa 95%? Kenapa kita tidak membuat 75% saja? Tapi kita mengingat kembali bahwa banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah Katolik itu karena satu alasan yang menurut mereka sangat tepat, yaitu tentang kedisiplinan. Jadi kita mengharapkan memang anak-anak itu disiplin untuk hadir ke sekolah, maka kita buat kriteria kehadiran siswa itu adalah minimal 95%. Dan seterusnya inilah dia beberapa kriteria untuk kenaikan kelas, dan kemudian yang terakhir adalah ujian sekolah. Demikianlah bentuk naskah akademik yang sudah kami susun. Mudah-mudahan naskah akademik ini berkenan, dan kami juga masih sangat mengharapkan masukan dari narasumber kami. Demikian, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Riana. Oke, demikian Pak penampilan dari Santo Petrus, presentasinya. Kami kembalikan kepada moderator kami. Terima kasih. Terima kasih atas penampilan SMP Santo Petrus yang menggelegar. Ya kan, Mas Hendi menggelegar ini. Baik, ini Goncang ya. tergoncang semua. Oke. Saya pikir ya, para moderator sudah mencatat hal penting yang akan disampaikan nanti. Ya, terlalu maju atau terlalu mundur. Kita lanjut dulu ke sekolah SMP Santo Antonius Padua, Bangun Mulia. Silakan Pak Simbolon atau Ibu Tarigan kalau nggak salah ya. Baik, terima kasih kepada narasumber dan fasilitator. Sebenarnya semangat juang dalam hal POP ini, dengan munculnya POP ini, hampir setiap hari di setiap sekolah ini pasti berbicara tentang POP. Dan kami 10 menit atau 30 menit setiap harinya pasti berkumpul membahas tentang POP ini. Mau membuka sebenarnya. Awalnya memang masih sungguh tanda tanya, tetapi lama-kelamaan semakin terbuka. Salah satu juga ini di sela-sela kesibukan dalam hal pembuatan soal, termasuk apa yang diharapkan dari POP ini, kita juga sudah mencantumkan dalam soal-soal berupa HKM. Maka dalam hal ini, kepada narasumber dan juga fasilitator, sebenarnya awalnya membuka daripada Corpelio daripada Santo Antonius Padua, kami gabungkan dengan Corpelio daripada Don Bosco, maka hasilnya menjadi Corpelio SMP Santo Antonius. Jadi salah satu ini keterlibatan guru sangat diharapkan. Dalam hal ini, contohnya kami hanya 17 guru dengan kepala sekolah, tetapi yang terlibat dalam POP ini adalah sudah 11 orang. Dengan kata lain, lebih semua ikut bergerak di dalamnya. Maka nanti kami ini akan membuat suatu model kurikulum berupa gotong royong. Maka dalam hal ini, Corpelio daripada Santo Antonius Padua dengan Don Bosco menghasilkan Corpelio dari SMP Santo Antonius. Itu nanti akan disampaikan oleh Ibu H.L. Tarigan. Dan penerapan nilai-nilai Corpelio dan budaya daerah setempat nanti akan disampaikan oleh Ibu Suharni Tarigan. Salah seorang dari sekolah kita adalah guru penggerak. Maka dalam hal itu, kepada rekan saya, teman saya dalam satu tim, saya persilahkan kepada Ibu Helderia. Terima kasih.
Terima kasih kepada kita semua. Nah, di sini ada 2 device yang saling berdekatan, Bu. Coba yang satu dimatikan. ya, bagaimana Bapak Ibu bisa kedengaran suara kami? Sudah Jelas. Dengar, Bu. Serak-serak basah, Bu. Suara mereka nggak kita dengar. Baik, Bu. Bagaimana Bapak Ibu? Dengar, Bu. Ya, cuman suara saya aja yang. Ya, dengar, Bu. Dengar, Bu. Ya. Ya. Sepertinya Ibu nggak dengar suara saya. Oh, nggak dengar. Untung tadi, Pak. Bang Marulam, untung nggak dengar, Bang. Oke. Ya. Oke. Bapak Ibu, kami dari SMP Santo Antonius sedikit memaparkan mengenai naskah akademik yang sudah kami buat. Bu, kameranya dipaskan, Bu, biar wajah nggak kepotong, Bu. Yang sudah kami buat, bagaimana Bapak dan Ibu sudah dengar suara kita dari Bangun Mulia? Jelas kedengaran dari Bangun Mulia. Oke. Nah, kami akan memaparkan naskah akademik yang sudah kami susun. Mungkin naskah ini juga masih jauh dari yang diharapkan. Sebagai latar belakang kami dalam menyusun naskah akademik ini, yaitu yang pertama, mengenai sejarah berdirinya Sekolah Santo Antonius Bangun Mulia, itu sudah kita sampaikan pada pertemuan yang sudah lewat. Dan mengenai unsur-unsur budaya juga sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lewat. Maka sekarang yang menjadi fokus kami di sini yaitu perpaduan dari nilai core value Santo Antonius Padua dengan Santo Yohanes Bosco. Nilai core value dari Santo Antonius Padua yaitu pendoa, kerja keras, ketulusan, pengasih dan penyayang, kesetiaan akan tugas panggilan hidup. Ini kami kolaborasikan dengan core value dari Santo Yohanes Bosco, pelindung yayasan kita, yakni mengenai kelemah lembutan, keramahan, sopan santun, kejujuran. Dari kolaborasi ini, maka kami sudah melahirkan suatu core value untuk sekolah kita SMP Santo Antonius Bangun Mulia, yaitu kerja keras, ketulusan, penyayang, dan kesetiaan akan tugas panggilan hidup. Dengan adanya core value ini, maka sebagai motto dari sekolah kita, yaitu satu hati dalam Kristus melaksanakan panggilan hidup, yang artinya kita harus melaksanakan tugas panggilan hidup dengan baik. Kemudian, sebagai visi dari sekolah kita, sesuai dengan tadi core value dan motto kita, yaitu komunitas profesional dengan semangat cinta kasih, mengembangkan kemampuan siswa seutuhnya. Dan sebagai misi, yaitu mengembangkan kehidupan iman persaudaraan sejati, mengoptimalkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mempersiapkan siswa di era globalisasi, mewujudkan kemandirian dan kebersamaan dalam komunitas, memberikan pelayanan tugas panggilan sepenuh hati, melaksanakan pengembangan budaya setempat yang berkarakter. Dari visi dan misi yang sudah kita susun bersama, maka sebagai tujuan dari SMP Santo Antonius Bangun Mulia, yakni menghasilkan siswa yang berkompetensi di bidang akademik dan non-akademik yang bertoleransi. Yang kedua, menghasilkan lulusan yang memiliki kecakapan personal
dan sosial budaya berkarakter yang berguna bagi masyarakat. Melalui pendidikan karakter ini dan budaya, maka diharapkan nanti siswa-siswa kita yang bisa keluar dari sekolah kita ini menjadi siswa terpelajar yang bisa dinampak dia dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam naskah akademik ini kami sudah upayakan dia menyusunnya menjadi sampai 4 bab. Nantinya akan sudah dikirimkan oleh admin kami. Jadi di sini sebagai nilai-nilai budaya yang bisa kita tanamkan di sekolah kita ini akan disampaikan oleh teman kami, Ibu Suharni Tarigan. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari tim pengembang kurikulum. Penerapan nilai core value di SMP Santo Antonius Bangun Mulia yang setelah kami berdiskusi dengan tim di SMP Santo Antonius, yang pertama, nilai-nilai budaya yang bisa kami terapkan atau yang akan diterapkan di sekolah SMP Santo Antonius Bangun Mulia. Nilai yang pertama itu nilai kerja keras. Kerja keras sudah kami ambil artinya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mempunyai arti semangat yang berkobar serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk mencapai target pribadi yang dianggap sedikit melebihi batas kemampuan kita sendiri. Nah, ini kami kaitkan dengan budaya atau kata falsafah pada budaya Karo yang sering disebutkan orang-orang tua kepada anak-anaknya sebagai penyemangat dalam menjalani kehidupan. Ula erlatih-latih ndahiken dahine. Artinya, janganlah kenal lelah dalam mengerjakan pekerjaan, supaya kita senantiasa bisa mencapai sebuah keberhasilan. Sedangkan dalam kitab Injil Yohanes, ini ada dikutip dari Injil Yohanes 5 ayat 17, tetaplah ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi semangat kerja keras terus kita tanamkan kepada anak didik yang diawali tentunya dengan teladan dari Bapak Ibu Guru. Adapun implementasi nilai kerja keras yaitu tidak terlambat hadir ke sekolah, belajar dengan tekun dan giat, tidak mudah berputus asa apabila mendapat kegagalan, dan tidak pula berhenti berusaha ketika mendapatkan kesuksesan. Disiplin pada waktu, dan tidak membiasakan diri untuk mengulur-ngulur waktu. Indikator pencapaian nilainya, nilai kerja keras tadi, yang pertama, mampu melaksanakan aturan hadir di sekolah tepat waktu, mampu mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan zaman, mampu menerima keadaan dalam segala situasi dengan sikap yang tegar, mampu memanfaatkan waktu dengan bijak, mampu menggunakan perangkat digital dengan bijak dan benar. Nilai core value yang bisa kita terapkan sebagai budaya di sekolah kita ketulusan. Ketulusan merupakan kesungguhan dan kebersihan hati. Nah, nilai-nilai ini juga sesuai dengan pepatah orang Tapanuli yang orang tua sering katakan kepada keturunannya, bahen ma dirimu songon laut na luas, manang songon diape masalah narotu ngolumu, jalo madohot rohana serep dohat iman na gogo, yang artinya seberapa berat pun masalah yang datang dalam kehidupan kita, tetaplah kita
terima dengan ikhlas hati dengan iman yang teguh. Hal ini juga kita kaitkan dengan kutipan Injil Roma ayat 12, Injil Roma 12 ayat 12 yang dikatakan bahwa bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Cara implementasi penilaiannya yang bisa dilakukan di sekolah yang pertama, mengucapkan terima kasih ketika teman memberikan bantuan. Membiasakan siswa dan siswi mengucapkan maaf ketika melakukan kesalahan. Menghargai segala perbedaan, baik perbedaan agama, suku, dan budaya yang ada pada lingkungan sekolah. Menghibur teman yang sedang mengalami kedukaan atau bersedih, memberi bantuan terhadap teman yang sedang kesulitan tanpa mengharapkan imbalan. Indikator pencapaian penilaian, tulus dalam mengakui dan menerima kekurangan diri sendiri dan berpikir bahwa umumnya setiap orang memiliki kekurangan masing-masing. Tulus dalam memuji diri di saat telah melakukan sesuatu hal yang terpuji. Tulus dalam menunaikan tugas-tugas pribadi. Tulus dalam bersikap, bertutur kata, atau memberi barang atau materi. Tulus dalam menerima dan menyikapi realita hidup. Tulus dalam menerima sikap, tutur kata, ataupun barang materi, jasa, pengetahuan, nasihat, dan sebagainya dari orang lain. Tulus dalam mengakui dan menerima keterbatasan dan kekurangan orang lain. Tulus dalam memuji sisi positif ataupun keberhasilan orang lain. Core value yang ketiga merupakan penyayang. Penyayang adalah karakter yang lemah lembut, ramah, dan saling mengasihi antara sesama manusia. Dalam budaya Karo, kalau dikaitkan dengan budaya Karo, ada sebuah falsafah yang sering dikatakan orang tua, si kuning-kuningan radu megersing, si ageng-agengan radu biring. Artinya, hidup ini kita harus saling menyayangi, jangan mencemooh di antara kita. Hidup harus bekerja sama, jangan egois. Seperti kata orang tua kita dalam budaya Karo, gundera salah gundera, buluh belin ku bentur-benturi. Kutera kalak kutera, beltekku ku besur-besuri. Artinya, kehidupan yang tidak ada peduli, hanya mementingkan diri sendiri saja. Hal ini juga tertuang dalam kitab suci, Matius 22 ayat 37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Dan Matius 22 ayat 39, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Untuk implementasinya dalam sekolah bisa dilakukan dengan cara mengunjungi teman yang sakit, melayat yang lagi berduka, mengunjungi panti asuhan, mengumpulkan aksi sosial untuk bencana alam, peduli dengan peraturan sekolah, yayasan, dan pemerintah, ikut dalam kegiatan gotong royong. Indikatornya, rela dengan senang hati membantu teman yang kesulitan, semakin peduli terhadap sesama yang menderita, memiliki sikap gotong royong sesama teman. Yang keempat, kesetiaan dalam tugas akan panggilan hidup. Kesetiaan adalah keteguhan hati, ketaatan dalam persahabatan, perhambaan, dan sebagainya. Ini juga kami kaitkan dengan budaya Batak, bahasa Tapanuli, yang juga sering disampaikan kepada kita anak-anaknya dari orang tua. Sapala nang hupilit, sapala nang hutodo, madang aha penamasa, hokopu hanamaho. Yang artinya, jika sudah kupilih, telah kuketahui apa yang terjadi nanti akan tetap kuperjuangkan. Ya, nilai-nilai juga. Cara implementasi penilaian ini dalam sekolah bisa dilakukan
mampu menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, menaati peraturan yang ada di sekolah, yayasan, dan pemerintah, mengutamakan kepentingan sekolah, mengutamakan tugas sekolah daripada bermain. Sampai situ, Bu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Jadi demikianlah kepada narasumber dan kepada Pak Marulam. Itulah yang bisa kami sampaikan dari SMP Santo Antonius. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Pak Simbolon dan Ibu Duet Tarigan yang sudah menyampaikan presentasi terkait penemuan nilai-nilai. Masih banyak tadi saya lihat teksnya itu. Kemungkinan masih banyak itu core-nya yang belum disampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa ditemukan kembali dalam teks yang sudah dikirimkan. Satu lagi sebelum kita sampaikan ke para narasumber kita dari sekolah SMP Santo Thomas II Binjai. Pak. Mana? Pak Hendro Sinurat, Pak Marulam. Ya, Pak Hendro Sinurat. Pak Hendro Sinurat, tadi saya juga ada Pak Noveri, kalau nggak salah. Iya, Pak Simanjorang satu lagi, Pak. Pak Simanjorang, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Marulam sebagai moderator. Selamat sore buat kita semua. Sudah dengar suara saya, Pak ya? Jelas sekali Pak Hendro. Oke, terima kasih Pak. Merdu di sini. Baik, kami akan paparkan apa yang sudah kami buat tentang naskah akademik dari SMP Santo Thomas II Binjai. Oke. Kami awali dari kata pengantar karena tadi judulnya 5-10 menit, maka yang intinya saja yang kami paparkan dalam naskah akademik yang telah kami buatkan. Berapa detik ini, Pak? Baik, Bapak Ibu, Bruder, kami akan awali dari tujuan daripada naskah akademik yang kami telah buatkan. Yang pertama, memahami dan menggali nilai-nilai spiritual Santo Yohanes Don Bosco, itu sebagai pelindung yayasan, Santo Thomas Aquinas itu sebagai pelindung sekolah, nilai-nilai inti sekolah, budaya, serta sejarah dari SMP Santo Thomas II Binjai melalui pencarian informasi-informasi melalui wawancara dan akan dijadikan sebagai landasan pengembangan kurikulum. Tujuan yang kedua, mendesain kurikulum tingkat satuan pendidikan berbasis potensi di SMP swasta Santo Thomas II Binjai. Yang ketiga, tujuannya mengimplementasikan desain kurikulum yang khas di SMP swasta Santo Thomas II Binjai sebagai kurikulum operasional dalam desain instruksional. Kemudian analisis kebutuhan. Yang pertama peserta didik, tentunya kebutuhan peserta didik yakni anak disiplin dan cerdas dalam akademik. Kemudian harapan daripada orang tua, kebutuhan orang tua peserta didik yakni menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah yang unggul, disiplin, beriman, kreatif, cakap akademik maupun non-akademik, inovatif, dan lain-lain. Analisis kebutuhan yang ketiga, potensi dan karakteristik SMP swasta Santo Thomas II Binjai. Ini cerita tentang alamat, kemudian di sini juga
dalam analisis kebutuhan ini ada juga di sini kami tuliskan terkait dengan sejarah SMP Santo Thomas II Binjai yang sebelumnya ini sudah pernah kami paparkan, tetapi hal yang belum pernah kami paparkan terkait dalam sejarah bahwasanya dulu sekolah SMP Santo Thomas II Binjai adalah SMP RK Binjai pada tahun 1981 yang dikelola oleh paroki Maria Bunda Pertolongan Abadi Binjai Langkat. Itu saja yang belum kami paparkan karena lewat wawancara yang kami temukan lebih memperjelas terkait dengan sejarah daripada SMP Santo Thomas II Binjai, dan pada tahun 1984 beralihlah sekolah ini atau diserahkan kepada Keuskupan Agung Medan sehingga bergabunglah bersama dengan Yayasan Perguruan Katolik Don Bosco Keuskupan Agung Medan. Selanjutnya pada bab 2 mengenai dokumen kurikulum terkait dengan undang-undang yang pada umumnya semuanya sama, tentu ini tidak perlu kami bacakan. Nah, kemudian landasan filosofinya ini juga kan implikasi filsafat umum terhadap konsep pendidikan. Di dalamnya juga sudah berisikan landasan historis, bahwa landasan historis sekolah memberikan peranan penting dalam membuat arah pemikiran, pembuatan kurikulum kepada masa kini atau sejarah atau histori adalah keadaan masa lampau, dan seterusnya. Lalu landasan psikologis, landasan sosiologis. Nah, kemudian pada bab 3, konsep dasar dan kajian core value. Nilai keutamaan sekolah yang kami awali dari core value daripada yayasan, bahwa nilai-nilai inti Santo Yosef Don Bosco, reason atau akal budi, turunan dari nilai-nilai yang fleksibel, rasional, adaptif, kerjasama, sabar, bertanggung jawab, disiplin, mandiri, kerja keras, apresiatif, realistis, dan kreatif. Kemudian yang kedua, religi atau agama, turunan nilai-nilainya yaitu kepekaan akan Tuhan, hormat, empati, kejujuran, optimisme, pengampun dan belas kasih, peduli dan terbuka. Kemudian yang ketiga, loving kindness atau kebaikan hati. Turunan nilai-nilainya yaitu toleransi, perhatian, otentik, percaya, ketulusan, mudah didekati, apa adanya dan semangat. Nah, kemudian bagian B, core value pelindung sekolah dari Santo Thomas sendiri, yaitu Santo Thomas Aquinas. Kami gali nilai-nilai inti pelindung sekolah Santo Thomas Aquinas itu ada 3. Yang pertama kecerdasan, yang kedua peduli, yang ketiga rendah hati. Dan bagian C, core values dari sekolah. Dari wawancara dengan guru-guru yang mengajar pada awal didirikannya sekolah SMP Santo Thomas II Binjai, yang dulunya adalah SMP RK Binjai, dan juga orang tua peserta didik yang dahulunya juga merupakan alumni SMP Santo Thomas II Binjai. Kami mengambil kesimpulan dari dan kami temukan nilai-nilai inti sekolah ada 4. Yang pertama disiplin, spiritual, kejujuran, dan kecerdasan. Berdasarkan uraian di atas, maka core value dari SMP Santo Thomas II Binjai yang akan digali lebih dalam adalah yang pertama disiplin, kecerdasan, kejujuran, dan rendah hati.
Bapak Ibu, narasumber kami, untuk menyempurnakan naskah akademik ini, kami akan gali lagi pada landasan teori dengan menemukan core value yang akan kami ambil dan akan kami tuangkan ke dalam naskah akademik, sehingga naskah akademik ini benarlah sesuai akan apa namanya, akan kepastian yang sebenarnya terkait dengan naskah akademik tadi. Demikian pemaparan dari kami terkait dengan naskah akademik dari SMP Santo Thomas 2 Binjai. Mungkin ada dari Pak Sahat? Pas? Oke, demikian dari kami. Selamat sore. Horas Madihita Sesudena. Horas, terima kasih dari Santo Thomas 2 Binjai telah Kembali, memaparkan. Pak. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu semua peserta FGD 2 telah memaparkan, telah menyampaikan nilai-nilai yang sudah digali dalam beberapa hari ini. Santo Yosef Melati dengan Santo Yosef sebagai nilai utama digabungkan dengan Don Bosco, ditambah dengan budaya lokal Dalihan Natolu dengan 3 suku yang hampir sama maknanya. Santo Yosef Pemuda, kelemah lembutan penuh cinta kasih dan kesederhanaan. Seorang Santo Yosef yang selalu siap sedia, sabar, kerja keras, tidak banyak menuntut, dan lain-lain. Dari Trisakti 1, ada 3 kata jimat, ya. Sapiensia, sanctita, scientia, ya, kebijaksanaan, kekudusan, dan kecerdasan. Trisakti 2 menggabungkan nilai lokal tambah budaya. Mereka sudah menetapkan nilai kasih, mandiri, prestasi. Lalu Santo Petrus yang tadi menggelegar dengan semboyan, ya, gembalakanlah domba-dombaku. Ini sangat menarik ini. Gembalakanlah domba-dombaku. Seruan kepada Santo Petrus, tanggung jawab yang sangat besar. Lalu digabungkan dengan adat dan budaya lokal, baik Toba, Karo, maupun Simalungun. Tetapi tadi saya mendengar kurang menyinggung Don Bosco. Antonius Padua memadukan mistikus Antonius Padua dengan sahabat kaum muda, Yohanes Bosco. Dengan nilai yang ingin dikembangkan, kerja keras, ketulusan, penyayang, kesetiaan. Santo Thomas 2 Binjai masih memadukan juga antara intelektualis Thomas Aquinas dan sahabat kaum muda. Dengan disiplin, kecerdasan, kejujuran, dan kerendahan hati sebagai pusat jiwa yang akan dikembangkan di sekolah tersebut. Setelah ini kami berikan sepenuhnya waktu kepada Bro Darwarto, Mas Hendy, dan Pak Heri, tapi pertama-tama ke Bro Darwarto dulu, nanti terakhir Pak Heri, karena akan menjadi jantung untuk memompa semua peserta supaya nanti menemukan dan melaksanakan kurikulum. Silakan Bro Darwarto. Terima kasih Pak Marulam. Saya akan sedikit memberi tanggapan untuk umum, ya, untuk semua, ya. Jadi saya mendengar dari apa yang disampaikan, saya senang sekali, ternyata dari tingkat keluasannya luar biasa, tingkat kemandalaman nilai yang digali luar biasa, dan cara kerja siapa yang dilibatkan, ini kan luar biasa, seperti Pak Mangada tadi, dari 17 guru, 11 guru terlibat, ini kan sudah lebih dari 75%, 60%, itu kan bagus sekali, tidak perlu banyak melakukan internalisasi kepada rekan-rekan guru. Ini modal yang sangat baik. Maka ke depan hal seperti ini juga mohon diteruskan. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti tadi di pengantar Pak Marulam, bahwa naskah akademik atau core values ini adalah sumber mata air bagi tata kelola sekolah kita.
Di sanalah kita akan berorientasi bagaimana anak-anak, guru-guru berjibaku untuk berproses bersama-sama menghasilkan standar kompetensi lulusan seperti yang sudah kita bayangkan, gambarkan di dalam core values itu. Nah, karena ini yang ketiga, karena ini pendidikan nilai itu atau karakter itu ada macam-macam cara. Saya akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Buder Martinus, ketua yayasan kami, ketika memberikan pembekalan kepada kami. Ya, sebentar, saya share screen dulu. Nah, jadi saya hanya membacakan saja. Ini Buder Martinus menyampaikan pendidikan berbasis nilai. Nah, kita ini kan dari hari ke hari, hampir 20-an hari lebih ya, berdiskusi, berbicara, mencoba mengais kalau yang kesulitan atau mengeruk bagi yang sudah jelas terkait nilai yang akan kita tanamkan pada anak-anak. Nah, bagaimana nilai-nilai itu ditanamkan kepada anak-anaknya ada beberapa cara, supaya pilihan ini nanti dipertimbangkan. Ini. Jadi model pendidikan nilai atau pendidikan karakter di sekolah, itu ada 4. Yang pertama adalah otonom. Artinya otonom itu pendidikan karakter sebagai mata pelajaran tersendiri, lepas dari mata pelajaran lainnya. Misalnya, semua wali kelas wajib mengajarkan pendidikan karakter untuk kelasnya masing-masing. Nah, kalau wali kelasnya itu guru matematika, berarti dia plus mengampu 1 jam mata pelajaran terkait pendidikan karakter di kelasnya. Seperti itu, ya itu otonom. Lalu guru-guru lain ya tentu karena ini lepas dari mata pelajaran lain, ya guru yang bukan wali kelas ada kemungkinan juga bisa tidak peduli terkait dengan penanaman nilai ini. Nah, ini ada plus minusnya. Yang kedua, model integrasi. Pendidikan karakter itu diintegrasikan pada semua mata pelajaran seperti yang terus-menerus disampaikan oleh Pak Heri, bahwa guru itu menjadi fokus utama atau aktor utama di dalam proses pendidikan anak-anak. Maka apapun guru itu mengajar mata pelajaran, apapun yang diampu oleh guru tersebut, mereka wajib mengintegrasikan pendidikan nilai itu di pelajarannya masing-masing. Tentu tergantung nilainya apa, guru matematika bagaimana menanamkan nilai-nilai itu, dalam peristiwa apa nilai-nilai itu ditanamkan, nah, tentu masing-masing guru bidang studi ini yang punya keahlian dan bisa didiskusikan di masing-masing sekolah. Kompetensi dasarnya apa? Itu. Lalu model suplemen. Model suplemen ini pendidikan karakter diberikan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Misalnya pramuka, mungkin retret, mungkin rekoleksi. Nah, saya minta nanti pada penyusunan kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler ini diberi perhatian yang serius sebagai keunggulan atau salah satu keunggulan atau kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan kita. Salah satu keunggulan sekolah-sekolah kita di kegiatan ekstrakurikuler. Unggulnya di mana? Kalau kegiatan ekstrakurikuler, Bapak Ibu Suster dari tadi hampir semua menyampaikan terkait pengembangan diri anak sesuai bakat minat atau menganalisa kebutuhan-kebutuhan anak. Nah, salah satunya dikembangkan lewat kegiatan ekstra ini secara profesional. Maksudnya profesional itu ya kegiatan ekstra tertentu kalau sudah bisa berprestasi ya harus ada prestasi yang kita tuntut. Karena memang anak-anaknya punya bakat futsal misalnya tadi. Kalau anak-anaknya ekstra futsal itu punya potensi, lalu di luaran sana banyak turnamen futsal, ya ini kan peluang.
Berarti 1 tahun berapa anak-anak ini harus pertandingan futsal? Misalnya setahun 6 kali, semester 1 3 kali, semester 2 3 kali. Dari 6 kali kegiatan ekstra itu, berapa persen dari kejuaraan yang diikuti mendapatkan piala? Misalnya, 75% dari seluruh dari 6 kali kegiatan pertandingan futsal mendapatkan piala. Itu ada target begitu. Nah, nanti yang choir atau paduan suara bisa juga begitu. Kemarin diceritakan Pak siapa tadi yang Santo Yosef itu yang ke Singapura, kemana paduan suara seperti itu. Bisa juga kegiatan ekstra itu yang tidak ada lombanya. Nah, kalau nggak ada lombanya, produknya apa? Ya produknya pentas seni misalnya. Misalnya bulan Mei. Bulan Mei itu adakan sehari sebagai penutupan kegiatan ekstra, lalu diadakan pentas seni, yang macam-macam seni, yang apalah terserah, mungkin yang vokal grup, mungkin yang teater, terserah. Itu menjadi puncak ekspresi diri di sana. Kalau mata pelajaran itu kan hampir semuanya bersifat individu. Kalau ada anak tertentu yang mendapat nilai ulangan sempurna 100 itu, yang gembira berapa orang? 1 orang, bisa jadi yang lain iri. Ya kan? Jarang satu anak dapat nilai 100, lalu 5, 6, 7 anak di kelasnya lalu ikut bersorak-sorak merayakan kemenangan temannya. Enggak, pada umumnya di balik peristiwa itu ada persaingan individu. Nah, kalau ekstrakurikuler tidak. Ekstrakurikuler ini bersifat komunitas. Voli paling enggak 6 orang kalau juara. Futsal 5 orang plus pemain cadangan. Ya, belum penonton yang ikut bersorak-sorai. Berapa puluh anak bisa ikut berteriak-teriak gembira, membangun rasa percaya diri dan bangga dengan sekolahnya. Itu keterangan saya saja. Saya agak tertarik karena yang tertarik pengembangan kegiatan ekstrakurikuler secara profesional sebagai bagian dari keunggulan sekolah kita. Ya, kalau soal pelajaran pagi hari, saya kira hampir semua sekolah profesional. Tadi disampaikan, guru-gurunya secara akademis memenuhi syarat semua, S1 semua, bahkan mungkin S2 atau doktor, hampir di sisi itu tidak ada persoalan. Sarana-prasarana hampir dipenuhi oleh sekolah atau yayasan, yang kegiatan intra, ya laborat, macam-macam seperti itu. Nah, yang ekstra ini sekali lagi aku minta dikembangkan. Kalau retret, kalau rekoleksi, ya tema-temanya, tema-tema core values kita. Nah, lalu model 4 itu gabungan. Pendidikan karakter dilaksanakan dengan semua pendekatan 1, 2, 3. Semuanya dilaksanakan. Ya, mata pelajaran terpisah oleh wali kelas misalnya, ya ada. Model semua guru, bidang studi juga ikut bertanggung jawab. Kegiatan ekstra juga demikian. Saya tidak menyarankan hanya nomor 1, model otonom. Saya sangat tidak menyarankan. Pengalaman kami 13 tahun ada mata pelajaran kepangudiluran gagal total karena hanya kognitif saja yang tumbuh berkembang, pengetahuan saja. Tapi sangat sedikit dampaknya terhadap karakter anak-anak. Itu hasil evaluasi kami dari riset kami. Minimal 2. Kalau nomor 1, ya mungkin dengan nomor 3. Ya, pokoknya ambil 2, minimal 2. Syukur-syukur ketiga-tiganya. Nah itu. Nah, Bapak Ibu, menanamkan suatu nilai itu kan tidak gampang. Tadi disebutkan kerja keras. Dalam hal apa Bapak Ibu akan menanamkan kerja keras? Masih umum toh? Dalam situasi seperti apa kerja keras itu akan ditanamkan? Pada saat anak mengerjakan PR, bagaimana sikap guru menanamkan kerja keras dalam peristiwa pekerjaan rumah anak? Itu masih harus dipilih. Bagaimana kerja keras? Peristiwa apa kalau kerja keras itu? Ketika anak sedikit kurang sehat. Misalnya, apakah prosedur izin tidak masuk sekolah yang terencana, tidak terencana, itu harus dipikirkan. Nah, saya memberi contoh.
bagaimana pendidikan sopan santun. Saya yakin tidak nilai-nilai yang sudah kita rumuskan itu bagus-bagus, tetapi di mana peristiwa nilai itu akan kita tanamkan dan standar perilaku gurunya seperti apa. Kalau tidak ada kesepakatan standar perilaku, nanti yo rumusannya bagus, tapi pelaksanaannya agak sedikit kacau. Saya share ya. Ini saya share contoh bagaimana kita bisa membuat. Nah, ini. Namanya ini. Ini logo sekolah. Identitas sekolah. Yang kita ambil adalah prosedur sistem mutu pendidikan sopan santun. Paham ya Bapak Ibu? Ini kan nilai apa? Nek sopan santun di salah satu sekolah atau yayasan Don Bosco, sopan santun itu masuk di nilai apa? Sopan santun itu kan bagian keutamaan, karena perilaku sehari-hari yang harus dilakukan, itu keutamaan perilaku. Hal baik yang harus dilakukan sehari-hari. Soal sopan santun ini, kalau tidak ada kesepakatan perlakuan dari guru kepada anak-anak, nanti bingung. Bagaimana melihat anak yang kurang sopan dalam hal berpakaian, dalam hal bertutur kata. Maka harus dibuat begini. Ini ilmu yang lain, ya. Prosedur sistem mutu pendidikan sopan santun, prosedur sistem mutu pendidikan kerja keras, prosedur sistem mutu kerendah hatian, prosedur sistem mutu apa terserah. Lalu nomor. Nah, ini nomor 1 kan baru pertama. Nomor 1 prosedur sistem mutu pendidikan sopan santun. Sekarang bulan 11 2021. Dirumuskan bulan ini. Ya, tanggal berapa? Sekarang tanggal 23. Nah, ini kalau ada revisi. Besok revisi pertama. Tanggal berapa? Tahun depan. Sudah nggak cocok, ya kita revisi. Kapan direvisi? Nah, tujuan dari prosedur sistem mutu ini, tujuannya adalah prosedur ini bertujuan untuk mengatur tingkah laku sopan santun di sekolah dan menetapkan tanggung jawab masing-masing pendidik, tenaga kependidikan, dan siswa. Kan harus diatur perilakunya. Menyangkut sopan santun itu yang seperti apa? Harus ada persepsi yang sama antara guru, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan serta anak-anak. Kapan sopan santun itu kita terapkan? Ruang lingkupnya kita lihat. Prosedur ini berlaku mulai anak memasuki gerbang sekolah sampai kegiatan sekolah selesai dan dimanapun pendidik, tenaga kependidikan, dan siswa berjumpa saat pramuka, saat rekreasi, saat di mal, saat di jalanan, di gereja. Yang namanya sopan santun tetap kita sepakati, kita lakukan. Ini tinggal Bapak Ibu akan menetapkan ruang lingkupnya di mana. Di sekolah saja ya boleh, kalau sudah di luar sekolah kita bebas, ya boleh aja. Itu tinggal kesepakatan ruang lingkup yang kita sepakati. Definisi, apa itu sopan santun? Sopan santun adalah perilaku terpuji yang membangkitkan rasa bahagia pada diri orang lain yang dihadapi, yang berhadapan dengan kita. Kalau kita bertutur kata halus, sopan, itu kan senang. Kita berpakaian, bertamu, berpakaian rapi, itu kan senang. Ya kan? Gitu. Rinciannya, kan tadi mulainya dari ruang lingkupnya ketika anak mulai masuk gerbang sekolah sampai kegiatan sekolah selesai. Nah, rinciannya saat masuk gerbang sekolah itu udah jelas sopan santunnya harus bagaimana. Pendidik atau tenaga kependidikan yang berjumpa dengan anak-anak. Pendidik, tenaga kependidikan menyambut kedatangan siswa di kompleks sekolah dalam keadaan sudah berpakaian rapi dan menyampaikan salam selamat pagi kepada anak-anak. Rumusan yang baik dan benar kalimatnya silakan diperbaiki. Tapi intinya contohnya seperti itu. 2, mengontrol cara berpakaian dan penampilan diri anak. Apakah anak sisiran, apakah baju sudah dimasukkan dengan rapi, kalau itu harus dimasukkan. Itu cek, itu bagian dari sopan santun. 3, jika menemukan siswa berpakaian belum atau tidak rapi, siswa yang bersangkutan diminta merapikan cara berpakaian atau penampilan, pendidik menunggui
atau mengawasi. Nah, ini prosedur. Jadi semua guru, tenaga pendidik, begitu anak masuk pintu gerbang sekolah, apa yang harus dilakukan oleh guru seperti ini bisa dikembangkan. Siswa menjawab selamat pagi atas salam dari pendidik tenaga kependidikan dengan sikap yang santun atau hormat. Jika pendidik menemukan siswa kurang sopan dalam menjawab sapaan pendidik, ditanya selamat pagi, diem saja. Ada atau anak-anak tertentu? Nah, jangan dibiarkan. Diem disapa kok diem itu kan nggak sopan. Maka pendidik mengingatkan dan mengajari cara menyapa atau menjawab sapaan yang baik. Nah, ini dibetulkan kalimatnya. Ini salah satu peristiwa menanamkan sopan santun di sekitar pintu gerbang sekolah, taruhlah ketika anak datang masuk sekolah. Dan lainnya masih. Saat istirahat, bagaimana pendidik? Siswa bagaimana? Saat berjumpa, bagaimana? Saat cara berpakaian, bagaimana sopan santun itu ditanamkan? Anak bagaimana? Cara bertutur kata, dan seterusnya. Nah, rumusan ini sama seperti teman-teman tadi, ini dirumuskan bersama guru-guru pada saat rapat. Andaikan sebulan bisa menyusun satu prosedur sisi mutu ini, prosedur sisi mutu tertib administrasi guru, bisa. Prosedur sisi mutu pengumpulan soal ulangan tengah semester, bisa. Pengumpulan prosedur sistem mutu pengendalian nilai rapot anak, bisa. Nah, sekali lagi, PSM atau prosedur sistem mutu ini salah satu cara untuk membangun budaya baru karena belum biasa, maka ditunjukkan perilakunya atau memperbaiki keadaan yang dirasa kurang baik. Nah, kita akan membangun budaya sekolah. Maka salah satu caranya seperti ini. Ini dirumuskan bareng-bareng, disepakati pada waktu bersama guru-guru. Nah, ditetapkan di Medan pada hari tanggal tulis. Kepala sekolah, tanda tangan nama. Wakil kesiswaan, karena menyangkut sopan santun, menyangkut kesiswaan, tanda tangan. Perwakilan Dewan Guru, tanda tangan. Ini bukti validasi bahwa satu sekolah sudah sepakat ini. Kalau tadi menyangkut prosedur sistem mutu, kelengkapan administrasi pembelajaran guru, berarti di sini bakal kurikulum. Begitu. Nah, ini contoh sekali lagi cara kita membudayakan suatu nilai tertentu karena nilai itu baru sama sekali. Yang kedua, belum ada pemahaman yang sama dari guru, karyawan terkait bagaimana menanamkan atau berperilaku mengajari, menginternalisasikan pada anak-anak. Yang ketiga, karena untuk memperbaiki keadaan yang dirasa kurang baik, maka dengan cara seperti ini. Itu aja tanggapan saya. Nanti supaya kurikulum yang kita susun tidak kembali kepada sejarah masa lalu, berhenti ditumpuk di almari dengan rapi, karena gagal menyepakati perilaku yang harus dilakukan. Terima kasih. Terima kasih Bu Darwarto. Ini Bu Darwarto berapi-api. Karena bunda gregetan ini jangan sampai nggak jadi gitu ya. Segala sesuatu harus ada landasan filosofisnya. Maka kita berikan ke filsufnya untuk memberikan penekanan yang menukik sampai ke sumsum gitu. Silakan Mas Hendi.